yang beranggotakan Devi, Dian, Nanda, dan Nurul. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Dian dan Mbak Nurul. Kepada pemateri saya silakan. Baik Mbak Nanda, terima kasih. Selanjutnya pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok disebut juga sebagai pendekatan sosio-psikologis yang merupakan pendekatan yang mengutamakan pengaturan dan pengoptimalan interaksi antara peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, ada pendidikan sosial emosional. Menurut Jamara dan Zain tahun 2003 mengatakan bahwa pendekatan sosio-emosional dalam pembelajaran adalah suasana perasaan dan suasana sosial. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dari kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik, yang positif antara guru dengan anak didik atau antara anak didik dengan anak didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. C. Pendekatan buku atau masa. Pendekatan buku atau masa adalah pendekatan pengelolaan kelas yang berupa rangkaian daftar dan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dalam kelas. Dalam hal ini, guru menentukan resep yang akan dilakukan setelah mempelajari kondisi kelas yang sebenarnya termasuk kebutuhan dan karakteristik siswa. Selanjutnya, pendekatan perubahan atau tingkah laku. Pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik dari yang kurang baik menjadi baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach. Dan selanjutnya, pendekatan elektif. Pendekatan elektif merupakan gabungan daripada dua pendekatan lain, yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan elektif bermaksud pengajaran disampaikan dengan penggabungan semua atau sebagian daripada ciri-ciri sesuatu ada ke dalam kaidah yang baru. Terima kasih kepada Mbak Devi dan Mbak Dian. Selanjutnya kami dari kelompok 3 membuka 2 pertanyaan. Yang ingin bertanya dipersilakan. Dalam pendekatan emosional, bagaimana sikap guru dalam membantu peserta didik belajar? Izin bertanya Mbak, bagaimana menerapkan pendekatan proses kelompok dalam kelas? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Dalam pendekatan emosional, bagaimana sikap guru dalam membantu peserta didik belajar? Yang pertama, ada sikap kesadaran akan diri sendiri, keterbukaan dan tidak berpura-pura. Guru perlu mengenal dirinya dengan baik dan menampilkan dirinya sendiri sebagaimana adanya. Guru hendaknya menyadari perasaannya sendiri, menerima perasaan itu, dan jika perlu mengkomunikasikan perasaan itu. Tindakan guru harus sesuai dengan perasaan itu dan tidak pernah berpura-pura. Yang kedua, sikap menerima, menghargai, atau membantu dan percaya. Penerimaan guru merupakan sikap kedua yang juga amat penting dalam membantu siswa belajar. Penerimaan guru mengisyaratkan bahwa guru memandang siswa sebagai individu yang berharga. Hal ini juga menandakan adanya kepercayaan guru kepada siswa. Ketiga, sikap mau mengerti dengan penuh empati. Pengertian dengan penuh empati merupakan kemampuan guru untuk memahami keadaan siswa sesuai
sesuai dengan pandangan siswa itu sendiri. Kemampuan ini menunjukkan kepekaan guru terhadap perasaan-perasaan siswa dan kepekaan guru untuk tidak memberikan penilaian terhadap keadaan siswa. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Idaul. Bagaimana penerapan pendekatan proses kelompok dalam kelas? Guru harus menciptakan kelompok belajar yang efektif dan produktif. Oleh karena itu, adanya model pembelajaran yang berorientasi pada kelompok akan menunjang penerapan pendekatan proses kelompok. Contohnya adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah, kami mohon maaf. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.